Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas fisika dengan saya Ahmad Mukhlis Ansori. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di optik geometri, yaitu pada proses pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Nah, setiap hari tentu saja kita pernah bercermin atau bahkan sering sekali kita bercermin. Coba kalau misalkan kita perhatikan bagaimanakah bentuk bayangan dari cermin yang kita gunakan itu, seperti tampak pada gambar samping. Itu adalah contoh ketika kita bercermin di depan cermin datar. Kemudian bagaimana sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar? Bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu bayangan maya. Sifatnya yang pertama bayangannya bersifat maya. Kemudian yang kedua bayangannya tegak. Yang ketiga jarak antara bayangan ke cermin dan jarak antara benda ke cermin itu sama. Kemudian yang terakhir sifatnya yaitu tinggi bayangan sama. Itu adalah 4 sifat dari bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. Nah, kemudian bagaimana proses pembentukan bayangan tersebut sehingga diperoleh 4 sifat dari bayangan cermin datar itu? Ini adalah proses pembentukan bayangan dari cermin datar. Jadi misalkan di situ ada cermin datar, kemudian ada objek di depan cermin datar, kemudian ada sinar dari benda ke cermin sehingga terpantulkan menggunakan prinsip pemantulan. Itu ada garis normal, kemudian dipantulkan. Nah, sinar pantul itu masing-masing kemudian diteruskan ke dalam sehingga terjadi perpotongan. Kemudian di titik yang bawah juga demikian, ada cahaya yang kemudian cahaya itu tentu saja dari sumber cahaya kemudian mengenai benda dan kemudian terpantul ke cermin, kemudian terpantul lagi. Nah, sinar pantulnya diteruskan sehingga terjadi perpotongan. Nah, perpotongan-perpotongan itu bentuk bayangan dari objek. Sifatnya bayangannya adalah maya, tegak, jadi tidak terbalik. Yang atas tetap di atas, yang bawah berada di bawah. Kemudian jarak benda ke cermin itu sama dengan jaraknya bayangan ke cermin. Jadi atau SO sama dengan SI. SO itu adalah jarak objek atau benda, kemudian SI jaraknya image atau bayangan. Nah, kemudian tingginya juga sama, sehingga dari situ perbesarannya berarti ada 1. Nah, jadi tinggi benda dan tinggi objek, atau tinggi objek dan tinggi bayangan itu adalah sama. Nah, kemudian seandainya ada 2 buah cermin, kemudian 2 buah cermin itu dihadapkan dengan bentuk sudut tertentu seperti pada gambar di samping itu. Nah, di situ ada 1 benda, kemudian diletakkan di antara 2 cermin datar, maka terbentuk ada sekian bayangan. Nah, bagaimana cara kita menghitung berapa banyaknya bayangan yang dibentuk oleh 2 cermin itu ketika membentuk sudut tertentu? Dan secara matematis kita bisa menghitungnya dengan menggunakan persamaan N sama dengan 360 derajat per theta dikurangi 1. N adalah banyaknya bayangan yang terbentuk, kemudian theta itu sudut yang dibentuk antara 2 cermin datar. Kemudian yang perlu diketahui lagi adalah catatan penting bahwa jika seandainya diperoleh 360 per theta itu desimal atau tidak bulat, maka dibulatkan ke bawah. Sebagai contoh, misalkan tetanya 50, maka 360 per 50 itu adalah 7,2 dikurangi 1. Nah, 7,2 nya dibulatkan ke 7, sehingga diperoleh N sama dengan 6 bayangan. Jadi jumlah bayangannya ada 6. Itu adalah contoh pembentukan bayangan pada cermin datar. Kemudian ada lagi adalah cermin yang bentuknya lengkung. Apa itu cermin lengkung? Nah, cermin lengkung
ini adalah perpotongan dari permukaan bola. Jadi permukaan bola kemudian diiris. Ini contohnya permukaan bola, kemudian dipotong. Nah, potongannya itulah yang kemudian kita sebut sebagai cermin lengkung. Nah, ini ada dua macam, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Nah, kemudian sebelum kita sampai ke matematisnya, ada beberapa kesepakatan, yaitu benda ketika berada di depan cermin, maka benda itu dikatakan nyata, maka SO-nya positif. Kemudian jika bendanya di dalam cermin, berarti benda itu bersifat maya, maka SO-nya negatif. Kemudian untuk bayangan nyata, jika di depan cermin, kemudian bayangan maya di dalam cermin, maka bayangannya bersifat jaraknya negatif. Itu beberapa kesepakatan. Kemudian cermin lengkung terbagi menjadi dua, ada cermin cekung dan cermin cembung. Nah, kita mulai dulu dari cermin cekung. Cermin cekung berarti cermin lengkung yang permukaan mengkilapnya, yang mantulannya itu berada di permukaan dalam kulit bola. Contohnya ini. Nah, berarti permukaan yang mengkilapnya ada di bagian lengkungan dalam. Kemudian di situ ada titik fokus F, kemudian ada R. R itu adalah pusat kelengkungan cermin, karena itu adalah potongan dari bola, kulit bola, maka ada pusat kelengkungannya. Kemudian setengah dari jari-jari atau pusat kelengkungan itu, itulah disebut sebagai titik fokus. Nah, kemudian ruang antara cermin ke titik fokus itu disebut sebagai ruang 1. Dari titik fokus ke pusat kelengkungan sebagai ruang 2, kemudian pusat kelengkungan dan seterusnya lebih besar disebut sebagai ruang 3. Kemudian yang ada di dalam cermin itu adalah ruang 4. Ini pembagian ruang pada cermin cekung. Perlu diketahui bahwa untuk F itu sama dengan setengah R. Kemudian pada cermin cekung itu ada beberapa sinar istimewa yang ini nanti akan kita gunakan untuk proses pembentukan bayangan benda ketika benda itu berada di depan cermin cekung. Nah, yang pertama, sinar datang sejajar ya, sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus cermin cekung. Gambarannya seperti ini misalkan cermin cekung, kemudian ada sinar sejajar sumbu utama, maka dipantulkan melewati titik fokus. Oke. Kemudian sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini cermin cekung, kemudian melalui titik fokus, maka dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar istimewa untuk cermin cekung yaitu ketika ada sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, maka sinar tersebut akan dipantulkan melewati berkas semula, berarti juga melewati pusat kelengkungan cermin. Nah, contohnya ini, sinar datang melewati titik pusat kelengkungan cermin, kemudian akan dipantulkan kembali melewati berkas semula. Nah, dari sinar-sinar istimewa itu, kemudian kita akan menggunakannya untuk pembentukan bayangan dari cermin cekung. Secara geometri kita akan membuat sketsa bagaimana bayangan itu akan terbentuk. Nah, untuk membuat itu minimal kita menggunakan dua sinar istimewa yang sudah disebutkan sebelumnya. Contoh, ini ada cermin cekung, kemudian ada benda di depan cermin cekung, berarti benda nyata. Untuk membentuk bayangan perlu minimal dua sinar istimewa. Misalkan yang pertama ada sinar sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua kita ambil sinar yang melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Itu
Itu adalah sifat bayangan yang dibentuk pada contoh ini. Kemudian perhitungannya secara matematis, maka kita perlu informasi jarak benda ke cermin. Kemudian untuk mencari jarak bayangan, kita bisa menggunakan perhitungan 1/f sama dengan 1/SO plus 1/SI. Dengan F itu adalah jarak fokus cermin cekung dalam hal ini. Kemudian SO itu adalah jarak benda ke cermin. SI berarti jarak bayangan ke cermin. Kemudian untuk perbesaran bayangan bisa dihitung dengan mutlak dari SI per SO atau mutlak dari HI per HO. Nah, dengan M itu perbesaran bayangan, HI itu tinggi bayangan, kemudian HO tinggi benda, SI jarak bayangan ke cermin, kemudian SO adalah jarak benda ke cermin. Nah, itu adalah proses pembentukan bayangan di cermin cekung. Bagaimana kemudian untuk yang berikutnya pada cermin cembung? Cermin cembung itu permukaan mengkilapnya berbeda dengan cermin cekung. Kalau cermin cekung berada di dalam permukaan kulit bola. Nah, kemudian kalau cermin cembung berarti permukaan yang mengkilap ada di bagian luar. Ini biasanya kita gunakan di spion. Kita sering menggunakannya di spion mobil atau kendaraan atau spion yang ada di jalan-jalan di tikungan atau di pertigaan. Nah, itu nanti untuk mengamati ada tidaknya kendaraan di sisi kiri kanan atau dari belakang. Oke, ini adalah gambarannya. Kemudian pembagian ruangnya, oh ya, ada F itu fokus, kemudian R pusat kelengkungan, ruang 1 antara cermin ke F, kemudian ruang 2 F ke pusat kelengkungan atau R, dan seterusnya. Kalau R lebih besar maka itu ruang 3. Nah, ini ada yang 4, ada ruang 4. Kemudian sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama ada sinar datang sejajar sumbu utama, maka dipantulkan seolah-olah dari titik fokus cermin. Jadi ada sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus cermin. Kemudian sinar istimewa yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, maka dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang seolah-olah menuju ke cermin, ke fokusnya cermin cekung, cermin cembung ya. Kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Terakhir yang ketiga, sinar datang menuju titik atau melewati titik pusat kelengkungan cermin, maka sinar dipantulkan melalui berkas semula menuju gitu ya, menuju, kemudian dipantulkan kembali menuju ke pusat kelengkungan. Nah, kemudian bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin cembung? Ini contohnya, ada objek di depan cermin. Kita perlu minimal 2 sinar istimewa. Pilih yang memudahkan untuk pembuatan bayangan. Ini misalkan sinar datang sejajar sumbu utama, maka dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kemudian ada sinar yang menuju titik fokus, maka dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, kalau sinar pantul kedua-duanya tidak mungkin bertemu, maka kita mengambil perpanjangannya. Maka terjadi perpotongan di dalam cermin. Nah, sehingga bayangannya kalau berada di dalam cermin, bayangannya bersifat maya, berarti tidak bisa ditangkap oleh layar. Sifat bayangannya maya, tegak, diperkecil. Ini seperti ada spion mobil, maka nanti objek atau kendaraan yang ada di belakang itu akan tampak lebih kecil karena sifatnya maya, tegak, diperkecil, seperti pada gambar ini atau proses pembentukan bayangan di cermin cembung. Nah, untuk perhitungannya, maka kita perlu informasi tentang jarak benda ke cermin. Berapa jaraknya ke cermin, kemudian fokusnya berapa. Kita bisa menghitungnya dengan persamaan yang sama dengan persamaan di cermin cekung, akan tetapi perlu diketahui bahwa F-nya nanti negatif.
ini jarak fokus, kemudian SO jarak benda ke cermin, SI jarak bayangan ke cermin. Perbesaran bayangan sama caranya M sama dengan mutlak SI per SO atau mutlak dari HI per HO. Dengan M perbesaran bayangan, HI tinggi bayangan, HO adalah tinggi benda. Jadi perlu diketahui, kalau sifatnya maya, maka nanti SI itu akan bernilai negatif, termasuk fokusnya untuk cermin cembung, fokusnya bernilai negatif. Nah, kemudian setelah cermin, kita juga akan melanjutkan pembahasan kita di pembentukan bayangan di lensa tipis. Untuk lensa tipis, nanti ada dua macam, ada lensa cembung dan ada lensa cekung. Pada lensa, maka nanti bukan lagi pemantulan, tapi prinsipnya adalah prinsip pembiasan. Nah, perlu disepakati terlebih dahulu, benda nanti akan dikatakan nyata jika berada di depan lensa, jaraknya SO positif, dan maya jika berada di belakang lensa dan jarak benda itu negatif. Kemudian bayangan nyata itu berada di belakang lensa, jarak bayangan positif. Kemudian kalau maya berada di depan lensa atau sepihak dengan benda, maka nanti jarak bayangannya SI negatif. Kita mulai dulu dari lensa cembung. Lensa cembung memiliki beberapa sifat. Yang pertama, ada tebal di tengah, bagian tengahnya tebal. Kemudian fokus lensa positif, sehingga disebut sebagai lensa positif. Yang ketiga, mengumpulkan sinar, sehingga disebut sebagai lensa konvergen. Ini adalah contoh-contoh penampang dari lensa cembung jika tampak samping. Kemudian pada lensa cembung ini ada titik fokus kiri kanan 1, 2, kemudian pembagian ruangnya 1, 2, dan 3 itu adalah ruang benda nyata. Kemudian yang 4 ini ruang benda maya, ada lagi ruang 1, 2, 3 ruang bayangan nyata, kemudian ada yang 4 ruang bayangan maya. Ini untuk lensa positif. Kemudian standar istimewa dari lensa cembung, yang pertama, sinar sejajar sumbu utama itu akan dibiaskan melalui titik fokus. Jadi misalkan ini ada lensa cembung atau lensa positif, kemudian ada sinar datang yang sejajar sumbu utama, maka akan dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang yang melalui titik fokus, maka itu akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui titik fokus, kemudian dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang terakhir, yang ketiga, sinar istimewa pada lensa cembung, yaitu sinar datang melalui pusat optik, maka sinar tersebut tidak dibiaskan atau diteruskan tanpa mengalami pembiasan. Baik, selanjutnya dari sinar istimewa itu akan kita gunakan untuk menggambarkan proses pembentukan bayangan benda oleh lensa cembung. Berikut ini adalah salah satu contoh. Jadi misalkan ada lensa cembung, kemudian ada objek ada di ruang 3. Kemudian untuk pembentukan bayangan minimal menggunakan 2 sinar istimewa. Misalkan yang pertama ada sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, ada sinar datang melalui titik fokus, maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan bayangannya terbentuk dari perpotongan 2 sinar bias. Sifat bayangannya dari gambar itu maka nyata karena berada di belakang lensa atau tidak sepihak dengan benda, kemudian terbalik dan diperkecil. Kemudian bagaimana perhitungannya? Kalau misalkan diketahui fokusnya, kemudian ada jarak benda SO untuk menghitung SI atau jarak bayangan ke lensa, kita cukup menggunakan persamaan 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI.
F itu adalah fokus lensa, SO jarak benda ke lensa, SI jarak bayangan ke lensa, kemudian perbesarannya M sama dengan SI per SO atau HI per HO dimutlakkan. HI tinggi bayangan, HO berarti tinggi benda. Nah, itu adalah contoh pembentukan bayangan oleh lensa cembung. Kita bisa menggambarkan secara geometrisnya, kemudian menghitung secara analitik matematisnya. Selanjutnya lensa yang kedua itu adalah lensa cekung. Lensa cekung memiliki beberapa sifat. Yang pertama, lensa cekung ya, maksudnya itu lensa cekung, tebal di ujung, kemudian fokus lensa negatif sehingga disebut lensa negatif. 3. Menyebarkan sinar sehingga disebut sebagai lensa divergen. Nah, ini contoh gambarnya. Ada contoh gambar lensa cekung. Pembagian ruangnya mirip dengan lensa cembung. Ada ruang 1, 2, 3 ruang benda nyata, kemudian ruang 4 ruang benda maya, 1, 2, 3 ruang bayangan nyata, 4 ruang bayangan maya. Kemudian untuk sinar istimewa dari lensa cekung, jadi sifatnya yang pertama sinar istimewa adalah sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus lensa. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiarkan seolah-olah dari fokus lensa arah datangnya sinar. Kemudian yang kedua, sinar datang seolah menuju fokus lensa yang berseberangan dengan sinar datang, maka sinar dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, ini adalah gambaran untuk sinar istimewa yang kedua. Dan yang terakhir, sinar datang melalui pusat optik tidak mengalami pembiasan. Nah, ini ya. Jadi ada sinar datang yang melalui pusat optik maka tidak mengalami pembiasan. Selanjutnya, kita akan mencoba menerapkan sinar-sinar istimewa itu untuk membentuk bayangan dari benda oleh lensa cekung. Misalkan ini adalah lensa cekung, ada benda, kemudian pembentukannya kita perlu minimal 2 sinar istimewa. Yang pertama, misalkan sinar sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar menuju titik fokus, maka dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, karena sinar biasnya tidak bertemu, maka ditarik perpanjangannya hingga perpotongannya itu membentuk bayangan. Bayangannya sepihak dengan benda, maka sifat bayangan adalah maya, tegak, diperkecil. Ini adalah sifat bayangan dari lensa cekung. Kemudian bagaimana perhitungan matematisnya? Kita harus tahu dulu berapa jarak benda, kemudian fokus lensa, kemudian untuk mencari jarak bayangan, kita menggunakan persamaan 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI. F adalah jarak fokus lensa, kemudian SO jarak benda ke lensa, SI jarak bayangan ke lensa. Perbesaran bayangan menggunakan M sama dengan SI per SO sama dengan juga HI per HO, kemudian dimutlakkan semuanya. M perbesaran, HI tinggi bayangan, kemudian HO tinggi benda. Oke, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terus belajar. Semoga sukses selalu. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.